Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Daud alaihissalam disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga pemimpin yang adil dan soleh, serta dikenal sebagai seorang raja yang begitu kuat dan perkasa. Perlu diketahui juga bahwa Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga termasuk ke dalam 12 nabi yang wajib diketahui dan dipercayai oleh umat Islam. Nabi Daud alaihissalam sendiri merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari Bani Israel. Beliau dikenal sebagai sosok yang mempunyai suara merdu, dan saking merdunya ketika beliau melantunkan kitab Zabur dan berzikir, burung-burung serta gunung-gunung turut berzikir bersamanya. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Daud alaihissalam? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kisah Nabi Daud alaihissalam diawali dengan peristiwa perang Tolut dan Jalut. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut, Bani Israel semakin menyukainya dan cenderung kepadanya. Bahkan, mereka ingin mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Atas peran dari Tolut, akhirnya Nabi Daud alaihissalam bisa aktif dalam pemerintahan hingga akhirnya beliau alaihissalam pun menjadi raja. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kerajaan dan kenabian kepadanya. Allah limpahkan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihissalam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Saat itu, Bani Israel sedang merencanakan penyerangan dari pihak musuh. Raja Tolut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Syami'un untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Tolut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh mengembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan perang. Nabi Daud alaihissalam maju untuk meminta untuk melawan Jalut dan tidak memperdulikan iming-iming tersebut. Awalnya Tolut ragu, namun setelah didesak, Tolut mengizinkan anak muda ini maju ke medan perang mengalahkan Jalut. Jalut merupakan seorang yang sombong. Ia telah berkali-kali menantang orang-orang dari Bani Israel untuk berperang melawannya. Tiba-tiba Daud muncul di hadapannya. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat seorang anak muda menantangnya. Daud alaihissalam maju membawa tongkat, 5 buah batu, serta ketapel. Jalut maju dan tetap mengejek dan merendahkan Daud alaihissalam serta menertawakan kekafiran dan kelemahannya. Kemudian ia melepaskan batu di ketapel di udara sehingga batu itu meluncur keras. Angin menjadi sahabat Daud alaihissalam karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga angin itu membawa batu ke arah dahi Jalut. Batu itu pun membunuh Jalut yang sudah dibekali dengan senjata lengkap. Setelah mengalahkan Jalut, Daud alaihissalam menikahi putri Tolut dan menjadi seorang raja untuk kaum Bani Israel yang sangat dihormati. Saat Daud alaihissalam berusia 40 tahun, ia mendapat risalah kenabian serta Allah memberinya kitab Zabur dan menjadikannya sebagai salah satu Rasul Allah. Nabi Daud dikaruniai hikmah, kesempurnaan ilmu, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud merupakan seorang yang sangat pencemburu. Ketika ia berpergian, beliau mengunci seluruh pintu di rumahnya agar tidak ada seorang lelaki pun yang dapat masuk ke rumahnya. Ketika Nabi Daud alaihissalam pergi, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Ia melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Istri Nabi Daud alaihissalam tersebut terheran-heran. Bagaimana orang ini bisa masuk padahal rumahnya terkunci?
Dia takut akan kemarahan Nabi Daud alaihissalam jika memergoki ada seorang laki-laki ada di rumahnya. Tak berselang lama, Nabi Daud alaihissalam pulang sementara laki-laki itu tetap ada di keadaan semula tanpa rasa takut dan khawatir. Kemudian Nabi Daud bertanya kepada laki-laki tersebut. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Nabi Daud alaihissalam. Dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja. Tidak ada yang menghalangiku." Maka Nabi Daud mengenal ciri-cirinya. Nabi Daud berkata, "Jadi kamu, demi Allah, adalah malaikat maut. Selamat datang keputusan Allah." Kemudian Nabi Daud diambil nyawanya dan beliau wafat. Nabi Daud dimandikan, dikafani dan disiapkan. Namun matahari menyinari dengan teriknya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya. Maka jasad Nabi Daud alaihissalam terpayungi, begitu pula para penghantar. Sehingga matahari tidak sampai menyinari para pengantar. Akibatnya bumi menjadi gelap. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah penjelasan kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan panutan bagi semua orang. Dalam hal keadilan, banyaknya ibadah, serta berbagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.